Puji syukur kehadirat Allah. Allah kasih kita sehat walafiat. Allah berikan kita kesempatan berjumpa dalam keadaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Al-hadithur rabi wal ishrun, hadis yang ke-24 dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi bima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan langsung dari Allah. Annahu qala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya ibadi, kata Allah, hei hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memanggil hambanya, hei hamba-hambaku. Siapa? Di antaranya adalah kita yang sudah menghambakan diri kita kepada Allah. Maka kalau predikat kita sudah menjadi seorang hamba, maka kita layak orang yang dipanggil dalam hadis ini, orang yang layak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan hamba Allah. Manusia kalau sudah mendapatkan predikat hamba Allah, itu manusia mulia di mata Allah. Mana contohnya manusia atau hamba Allah yang menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohnya adalah panutan kita, idola kita, Nabi kita Muhammad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi, dengan kalimat abdun, kalimat hambanya. Hambanya siapa ini? Hamba Allah. Siapa yang dimaksud dengan hamba Allah yang ada di dalam Al-Quran? Di dalam surat Al-Isra, siapa yang dimaksud oleh Allah kecuali Nabi kita Muhammad? Nabi Muhammad menjadi mulia karena sudah memiliki predikat hamba Allah. Manusia-manusia yang sudah mendapatkan predikat hamba Allah, maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan ya ibadi, hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sungguh aku mengharamkan kepada kalian az-zulma, zolim, ala nafsi, terhadap diriku. Kita dilarang oleh Allah menzolimkan Allah, menzolimkan syariatnya, menzolimkan perintahnya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu zolim. Waktunya sholat kerja, waktunya sholat tidur, waktunya sholat ini ketinggalan, ninggalin perintah Allah, itu adalah sebuah kezoliman. Yang dilarang sama Allah diambil, yang diperintahkan sama Allah dibuang, dilalaikan, diabaikan, namanya zolim. Maka Allah sayang kepada hamba-hambanya yang tidak melakukan perkara zolim terhadap Allah, perintah dan syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa ja'altuhu bainakum muharraman,
dan aku jadikan zulum, kezoliman, bukan hanya kalian zolim kepadaku kata Allah, tetapi aku haramkan pula kezoliman itu ada di antara kalian, bainakum, di antara kalian. Kita sesama muslim, kita sesama makhluknya Allah, kita sesama ciptaan Allah, enggak boleh kita menzolimi saudara kita. Menzolimi orang kafir saja Allah enggak boleh. Allah ngelarang kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya orang kafir kita ambil, oh dia non muslim, kita jarah hartanya, kita ambil kulkasnya, kita ambil TV-nya. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, Allah melarang perbuatan zolim, apalagi zolimnya sesama muslimin. Apa saja yang harus kita perhatikan sehingga kita dilarang melakukan kezoliman terhadap saudara kita, terutama muslimin. Di antaranya yang harus kita jaga adalah hifdzul anfus. Kita menjaga jiwa manusia. Pas banget nih yang rame sekarang, 6 orang yang ditembak. Kita menyaksikan keadaan kayak begini, sungguh itu adalah sebuah kezoliman. Kalau memang itu adalah sebuah pelanggaran hukum, maka terapkan secara hukum. Kalau memang itu ada KUHP-nya dan undang-undang yang tertera di Indonesia, kerjakan dan lakukan apa yang ditetapkan di Indonesia. Kalau memang itu ada undang-undang di dalam Al-Quran, kata Al-Quran, siapa yang mencuri potong tangan, siapa yang berzina ranjam, siapa yang mengambil ini, ada ketentuan hadnya, maka terapkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia membunuh harus dibunuh, harus dipancung, harus dipenggal, harus dicambuk. Itulah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad yang tertera di dalam syariatnya Allah dalam Al-Quran. Sekarang fenomena peristiwa yang terjadi saat ini, kita jangan terlalu banyak melihat televisi, melihat media, fulan ngomong begini, fulan ngomong begitu. Kenapa kita nggak kembali kepada Al-Quran? Kenapa kita nggak kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang saat ini sedang kita baca? Kita nggak boleh menzolimi saudara kita. Nggak boleh. Seandainya terjadi kezoliman di Indonesia atau di negeri kita atau di antara kita ada kezoliman, maka balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.